Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sabar Purba, mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Apollos Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 0106131010 ST. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas belajar yang diberikan oleh Bapak Dr. Yahyo Nehemia sebagai tugas belajar jarak jauh, di mana saat ini sedang dilaksanakan belajar jarak jauh di STT Apollos Jakarta sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Peran serta kita untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 itulah yang menjadi judul dari presentasi saat ini. Coronavirus disease 2019 atau disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebarkan oleh SARS-CoV-2, di mana penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas hingga bisa meninggal. Infeksi ini dapat menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan atau droplet dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Jarak jangkauan droplet biasanya hingga 1 meter. Droplet dapat menempel di benda namun tidak bertahan lama di udara. Waktunya dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis adalah antara 1 sampai 14 hari dengan rata-rata 5 hari. Maka bagi orang yang sedang sakit diwajibkan memakai masker guna meminimalisir penyebaran droplet. Penyebaran COVID-19 ini sangat cepat sehingga PBB lewat Badan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemik yang penyebarannya hingga tanggal 4 Mei 2020 jam 16.00 WIB sudah mencapai 214 negara dengan perincian jumlah korban sebagai berikut. Wilayah dunia atau global, kasus terkontaminasi 3.349.786 orang. Kasus meninggal dunia 238.628 orang dengan presentasi meninggal 7,1%. Sedangkan dalam wilayah regional Asia Tenggara terjadi 64.047 orang kasus terkonfirmasi dan 2.375 orang meninggal dunia atau 3,7% dari kasus terkonfirmasi. Sedangkan di Indonesia sampai tanggal 4 Mei 2020 jam 16 WIB adalah kasus terkonfirmasi 11.587 orang, meninggal dunia 864 orang. Presentasinya adalah 7,5%. Data ini kami peroleh dari sumber lahan Kemenkes dengan infeksiemerging.kemenkes.go.id. Upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia maupun pemerintah di negara lain, dan tidak terkecuali Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, World Health Organization, yang bernaung di bawah PBB, baik berupa ajakan, imbauan, maupun advertising melalui media massa, terlebih dengan media sosial yang terus digalakkan untuk mengedukasi warga masyarakat terkait dengan virus corona yang telah menginfeksi lebih dari 3,3 juta orang di seluruh dunia ini, dengan harapan agar masyarakat melek terhadap pandemik ini yang berujung pada partisipasi aktif untuk ikut terlibat dalam pencegahan penyebaran COVID-19 ini.
Adapun pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Bapak Insinyur Joko Widodo dengan jajaran pemerintahannya, khususnya Menteri Kesehatan untuk menanggulangi dari segi kesehatan dan menteri-menteri terkait untuk menanggulangi akibat dan berperan aktif dalam penanggulangan pemutusan rantai penyebaran COVID-19 ini, seperti Menteri Perekonomian, Menteri Perhubungan dan Menteri Sosial, serta Badan Penanggulangan Bencana Nasional, dan juga tidak ketinggalan instansi-instansi terkait lainnya yang tergabung dalam gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Berbagai cara dan metode telah diluncurkan, namun tanpa peran serta masyarakat, maka tujuan mulia dari gugus tugas ini tidak akan banyak berarti apabila dari masyarakat sendiri tidak turut berperan serta dengan disiplin mentaati aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah seperti stay at home, social distancing, PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, dan juga yang terakhir dihimbau untuk tidak melakukan mudik pada saat bulan Ramadan dan menjelang Lebaran ini. Mungkin kita beranggapan bahwa masalah COVID-19 ini hanya masalah kesehatan doang. Namun perlu kita ketahui bahwa pemerintah melakukan metode-metode ini selalu dengan mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan secara menyeluruh, seperti gejolak sosial, gejolak ekonomi, gejolak politik, gejolak hukum, dan gejolak-gejolak lain yang tidak terpikirkan oleh kita. Jadi sepantasnya kita membantu pemerintah dalam hal ini, ketaatan terhadap aturan-aturan yang telah dibuat. Karena aturan-aturan itu dibuat adalah demi kepentingan kita bersama. Sejalan dengan itu, penanggulangan yang dilakukan oleh semua pihak, seperti dari PBB memberikan tips untuk pencegahan umum penularan virus corona sebagai berikut. 1. Patuhi instruksi dan pemerintah setempat untuk tetap tinggal di rumah. 2. Tetap jaga jarak aman dari orang sekitar. 3. Sering cuci tangan dan gunakan desinfektan pada permukaan yang sering tersentuh di rumah. Jangan sentuh mata, hidung atau mulut. Saat batuk atau bersin, tutupi dengan siku, tangan atau tisu. Sedangkan pemerintah melalui Kemenkes telah merilis 10 cara mencegah penularan virus corona ini yang dilansir pada hari Selasa 24 Maret 2020 sebagai berikut. Yang ke-1, menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh kita meningkat. Yang kedua, mencuci tangan dengan teratur dengan menggunakan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, juga merupakan satu di antara tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Dan pada kesempatan ini juga saya akan menunjukkan 7 cara membersihkan tangan menurut WHO sebagai berikut. Yang pertama, basahi tangan dan bubuhkan cairan sabun atau pakai sabun. Lalu gosok-gosok kedua telapak tangan seperti ini. Yang kedua, punggung tangan dari atas digosok-gosok bergantian kiri dan kanan. Selanjutnya, sela-sela jari disilangkan masing-masing dan gosok-gosokkan sampai terasa.
Lalu kepalkan tumpuk jari, putar-putar di telapak tangan untuk membersihkan kuku-kuku, kemungkinan kotoran yang ada di dalam kuku agar keluar, bergantian kiri dan kanan. Sekalian gosokkan punggung jari ke telapak tangan. Ini lakukan bergantian, kemudian jempol tangan sampai di sini, kiri dan kanan. Baru kemudian mungkin sampai pergelangan, bilas dengan air yang mengalir, dan harapkan tangan kita sudah bersih. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Selanjutnya, metode yang ketiga yang diharapkan kita lakukan adalah ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau dengan atas, bukan dengan telapak tangan, dengan atas seperti ini. Selanjutnya yang keempat, hindari kontak dengan orang lain atau berpergian ke tempat umum. Yang kelima, hindari menyentuh mata, hidung dan mulut, segitiga wajah, hidung, mata, hidung dan mulut. Ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum, hal ini kita lakukan. Yang keenam, gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum. Yang ketujuh, buanglah tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu cuci tangan Anda. Yang kedelapan, menunda perjalanan ke daerah atau negara di mana virus ini ditemukan. Yang kesembilan, hindari bepergian keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit bernafas. Segera hubungi petugas kesehatan terdekat dan mintalah bantuan mereka. Sampaikan pada petugas jika dalam 14 hari sebelumnya Anda pernah melakukan perjalanan, terutama ke negara terjangkit atau wilayah terjangkit yang di negara kita disebut epicentrum COVID-19 seperti Jakarta, Bandung, dan lain-lain. Beritahukan juga jika Anda pernah kontak erat dengan orang yang memiliki gejala yang sama. Ikuti arahan petugas kesehatan setempat. Yang ke-10, selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Seperti saya mengambilnya dari Sinergi Lahan dari Kemenkes. Ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat. Informasi dari sumber yang tepat dapat membantu Anda melindungi dari penularan dan penyebaran penyakit ini. Selain ke-10 cara yang telah diuraikan di atas, maka izinkan saya menambahkan saran atau imbauan atau permohonan atau masukan kepada masyarakat yang menurut saya sangat penting untuk dilakukan, seperti A. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing agar pandemi COVID-19 ini segera sirna dari muka bumi ini dan vaksinnya segera ditemukan. Ingat, cara Tuhan saat ditemukannya penisilin adalah saat cawan-cawan uji coba ditinggal liburan. Secara tidak sengaja ada jamur yang masuk ke dalam salah satu cawan uji coba itu. Maka mungkin demikian juga kepada ditemukannya nanti vaksin COVID-19 ini, agar segera Tuhan turut campur tangan. B. Kejujuran.
Kita telah banyak dengar dan saksikan bahwa kejujuran individu atau golongan sangat diperlukan. Misalnya, apabila merasakan sendiri atau melihat ada anggota keluarga yang menunjukkan gejala-gejala seperti yang disebutkan di atas, segeralah dibawa ke tempat yang sudah ditentukan. Ataupun mungkin Anda melihat ada orang yang menunjukkan gejala-gejala tersebut orang lain, segeralah dibawa ke tempat yang sudah ditentukan atau lapor kepada RT, RW atau puskesmas terdekat. Jangan takut nanti dikucilkan, ditolak masyarakat sekitar. Kita sudah melihat apa yang terjadi di Rumah Sakit Sarjito di Yogyakarta. Akibat ketidakjujuran seorang pasien, maka semua pegawai yang berhubungan dengan dia harus dievakuasi. Yang kedua, yang selanjutnya yang C, kepercayaan terhadap petugas yang menangani. Apabila Anda sudah dinyatakan positif terpapar, tidak usah melarikan diri dari rumah sakit. Yakin bahwa penyakit Anda sudah ditangani dengan benar, dan mudah-mudahan bila Anda mengikuti dengan disiplin dan taat anjuran petugas yang menangani, maka yakinlah Anda akan sembuh. Ingat bahwa yang sembuh lebih banyak daripada yang meninggal. Yang meninggal hanya sekitar 7,5%. D, jangan hanya menuntut hak, namun melaksanakan kewajiban 0. Yang ke E, ucapan terima kasih dan doa agar selalu dikuatkan dan sehat kepada Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo berikut jajaran menterinya serta para personil yang terlibat dalam gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, dan secara khusus kepada tenaga medis dan para medis serta tenaga pendukungnya, serta tenaga seperti tenaga administrasi, cleaning service, pembawa sampel swab, berikut keluarganya, dan lain-lain. Pengorbanan Anda semua tidak akan sia-sia. Tetaplah semangat dan gembira selalu. Tuhan menyertai Anda. Dan yang terakhir, terima kasih kepada Bapak para dosen, kiranya senantiasa membimbing kami dengan baik. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak pada tempatnya, mohon dikoreksi. Demikian presentasi dari saya, Sabar Purba, kiranya dapat bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat siang.